Kembali bersama Mas Efrizen dalam program Kalbar Motivasi. Pemirsa di rumah, acara program ini hasil kerjasama antara IMAS, International Motivator Association of Indonesia, Chapter Kalbar, dengan ETP. Nah, beliau ini juga, Bang Harifo ini juga anggota IMAS. Pemirsa di rumah, tadi tema kita adalah meningkatkan branding dengan fotografi. Nah, untuk itu sebelum kita lebih lanjut bahas tentang ini, ada foto-foto yang akan kita tampilkan karya daripada Bung Harifo ini. Silakan. Sains sebaik mungkin. Oh, gitu ya. Pak. Oke, Bang Harifo nih. Kita bahas tentang tadi branding. Branding. Nah, untuk branding selama ini, Bang Harifo banyak di produk apa nih untuk membranding suatu produk, apakah produk kuliner atau produk yang lain, atau lebih banyak membranding perusahaan dan lain-lain. Saya lebih ke banyak akhir-akhir ini di perusahaan. Perusahaan. Nah, tapi untuk karena di tempat Oi House itu sendiri saya membuka studio untuk private project, untuk fashion, barang-barang kecil, produk-produk kecil kita ambil gitu untuk kita kerjakan, karena ada dua teman ya. Saya bukan bilang dia pekerja saya, tapi itu adalah relasi dan teman saya untuk bekerja di situ. Jadi kita mengerjakan sama-sama, ketika nanti beberapa ada job ya kita bagi untuk nge-branding itu gitu Pak. Jadi beberapa hal kita buat dari pemotretannya, dari bahan dasar, proses pembuatan sampai finishing akhir, sampai produk itu di display untuk atau diperagakan dengan model dan kita photoshoot di mana gitu. Dia mulai proses itu ya, mulai langkah awal, hulu ke hilir gitu ya. Karena nanti itu akan diterapkan di brosur, slideshow. Nah, seperti tampilkan kalian sampai semua brosur kan kelihatan semua ya, proses itu ya. Itulah namanya fotografi sangat dibutuhkan untuk memperjelas suatu produk, tapi dengan banyak-banyak Pak. Misalkan 5 foto itu udah paling banyak untuk menjelaskan suatu produk. Dari satu foto bisa. Nah, makanya satu fotonya harus kuat. Jadi semakin sedikit foto itu, ketika misalnya 3 foto, misalnya klien saya minta 3 foto saja. Oke, kita harus konsepkan benar-benar itu supaya nanti tergambarkan apa yang diinginkan dia. Misalkan kayak foto makanan, saya pengen makanan ini terlihat gurih, terus warnanya seperti agak hangat. Nah, itu harus tergambarkan, harus kita dapatkan. Berarti sebelumnya konsep itu dibicarakan dulu. Iya, ada konsep karena ada konsep, konsep kan susah ya gitu. Ya, karena kalau dari konsep kita tahu akan memperkirakan equipment apa yang akan kita gunakan untuk menghasilkan karya yang diinginkan klien. Karena kita dibayar memang nggak murah gitu loh, untuk mentransfer ide mereka dengan alat kita untuk dijadikan hasil karya itu sangat banyak, panjang prosesnya. Tapi kalau ngomong fotografi, itu jadikan video bisa dong ya? Bisa kan ya? Bisa. Masuk juga video Bang Arif atau foto aja? Saya hanya normally foto saja. Foto saja. Tapi kalau untuk video kita di tim ada videografernya ada. Oh. Jadikan video kan ya? Ini foto pun sebenarnya
banyak foto jadi video juga. Iya. Istilahnya jadi bisa di video. Iya. Begitu. Terkadang lebih syahdu untuk kita lihat adalah gerakan foto. slide. Slide Pelan, pelan. Tergantung betul. dari yang misalkan mau romantis, misalkan foto-foto prewed gitu ya. Nah, mau romantis ya kita tahu sendiri. Nah, Karena tadi nih- kualitas itu bisa dijelaskan. Bicara tentang prewedding, ya kan? Apa Marifu juga untuk masuk ke terjun situ juga apa? Iya. Masuk juga situ Iya, ya? karena kita harus ketahui pasar di Kalimantan Barat ini kalau untuk nge-branding sebuah produk itu sekitar 25% saja. 75% itu penghidupan dari si fotografer adalah di dunia komersial, yaitu wedding. Wedding ya. Kita harus akui itu, Pak. Di pemirsa bisa kontak-kontak Iya. prewedding kan ya. Iya. Karena penting sekali saya kalau fotonya bagus kan wah, Iya. biasanya masuk ke hall tempat pernikahan tuh wah, foto dulu ada Iya, pajang foto iya, sekarang sekarang begitu kan ya. Iya. Foto story lah Iya. story mereka Iya. tentang apa masa lalunya Iya. mungkin ya kan gitu. Jadi prewedding juga ya. Iya, wedding dan pre-wedding. Kalau prewedding dengan yang branding suatu perusahaan pasti lebih susah di perusahaan dong ya. Atau gimana? Ngatur gaya orang sama produk susah mana? Ngatur gaya nih, foto ini dengan gaya prewedding gaya manusia kan? Lebih susah mana? Kalau pre-wedding ya lebih gampang sebetulnya karena kita sudah bicarakan konsep di awal dan itu kita kerjakan ya dari zaman saya pertama kali motret saya udah terjun di situ. Jadi sekarang saya bilang mungkin agak terlihat gampang lah ya karena memang kita udah bicarakan sebelum. Tapi kalau perusahaan nih Produk yang ngomong ya, produk yang bicara soalnya iya. lebih sulit ya. Nah, kalau klien di pre-wedding atau wedding mereka meng-hire kita karena dia udah tahu karakter kita. Dia kan pilih-pilih tuh di IG fotografernya siapa. Kalau dia udah memilih saya, berarti dia sudah paham dengan karakter saya. Gitu. Jadi saya nggak baratnya ya bukan jual mahal nih Pak. Tapi mereka sudah tahu saya nggak akan mau untuk merubah karakter saya karena foto saya memang seperti street fotografi keadaan yang tidak pernah saya direct. Ada ciri khas lah ya berarti. Iya. Ada ciri khas kan? Iya. Tadi kita bicara lukisan di awal Iya. kan? Lukis pun ciri khas. Iya. Ada impress, ada realis, Iya. bagaimana? Itu surrealis. Iya. Itu kan rasa kita Iya kan? kan? Ada suka, mungkin suka realis, saya nggak suka realis. Dan suka ya lukisan itu impress gitu, spontan. Itu karakter. Iya karakter. Karakter. Karena yang kita jual adalah karya yang berkarakter. Kalau kita mengikuti orang, ya akan jatuh-jatuhnya nih akan perangan harga antara sesama fotografer. Tapi kalau sudah menjual karya berdasarkan idealismenya, kalau klien bilang bagus, dia suka, dibayar mahal pun nggak apa-apa. Itu yang membuat karya value-nya naik. Karya adalah yang berciri khas. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang ini kita tahu skill nih, kan skill kan maksudnya lebih tahu. Tadi ini ada di kamera nih kan, di kamera. Ya. Kamera yang paling berkualitas itu ditentukan oleh apa nih? Kamera yang Berkualitas ditentukan oleh apa sih sebenarnya? oh dari pertama dari Lensanya, apakah fiturnya atau apa? ya pertama ke fungsi dari fitur-fitur dari kamera Nanti, ini. mari jangan disebut. Nah, enggak. Makanya saya pegang seperti ini. Jadi beberapa hal yang kita pastikan kalau kita membutuhkan sebuah pekerjaan yang sedikit berat, otomatis kita harus mengupgrade sebuah kamera itu dan peralatannya. Misalkan ya nggak bohong kalau lensanya harganya murah ya pasti kebutuhannya untuk yang tidak terlalu tinggi speknya. Tapi kalau untuk yang kita paham untuk memotret binatang atau jarak jauh ya kita harus beli lensa tele yang benar-benar saya butuh ketajaman detailnya sampai kulit pun dapat misalnya, ya itu lensanya pasti mahal. Jadi tergantung kebutuhan Pak. Tapi kalau untuk memotret keseharian, lensa standar, kamera standar yang kita beli langsung itu kan udah dapat lensa, ya itu bisa juga digunakan. Bahkan menggunakan handphone pun bisa. Tapi ingat, asalkan kita sudah punya karakter di dalam memotret. Kalau ingin menimbulkan karakter di sebuah misalkan kita banyak melihat di media sosial, di galeri media sosial mereka, kalau misalkan Bapak memotret makanan, 100 foto aja Bapak taruh di media sosial Bapak akan disebut fotografer makanan. Jadi istiqomah dan konsistensi yang sangat dibutuhkan. Kayak saya ibaratnya 100 foto wedding, saya akan disebut fotografer wedding. 100 foto company profile, saya akan disebut fotografer company profile. Begitu Pak, 50 atau 100 lagi foto produk, saya akan disebut foto produk. Tapi ingat, salah satu fotografer boleh menguasai semuanya, tapi tekuni yang salah satu yang
nanti lama kelamaan di dalam proses perjalanan akan mencintai satu karakter yang benar-benar yang dia mapan. Di situ akan digenjot terus. Gitu. Biasanya kalau belum menemukan karakter atau jati dirinya di dunia, semua dijabanin, Pak. Gitu ya. Semua dijabanin, tapi begitu udah kena, tep, di situ ditekunin terus. Nah, dia akan menjadi seorang yang semakin profesional. Kalau saya ibaratnya hanya mengedukasi. Jadi semuanya saya pukul rata, dalam artian saya punya satu spesifikasi, yaitu tadi fotografer budaya dan sejarah. Untuk produk ini, untuk supaya bisa saya gali dalam sebuah buku. Saya lupa bawa bukunya, tebal. Saya udah ada buku 3. Oh, karya? Ya, karya saya. Kayak apa, buku ya? Ya. Author lah. Ya, kalau brosur-brosur untuk katalog itu udah banyak sekali, tapi kalau buku dari saya pribadi ada 3. Itu hasil foto-foto gitu maksudnya? Iya. Kayak karya foto? Ya, dijadikan buku, kita kerja sama anak literasi. Dijadikan sebuah buku untuk buku sejarah satu, buku pemandangan budaya satu, sama buku untuk tadi kolaborasi pengkarya. Ada. Bagus sekali itu, kalau karena harus didokumentasi istilahnya. Iya. Buku kan kita meninggal pun buku masih hidup gitu. Iya, Pak. Istilahnya gitu. Iya. Karya kita di buku itu betul luar biasa. Kita meninggal pun ya masih orang bisa baca. Ya, karena kalau kita kasih untuk bentuk fisik sebuah buku itu agak lebih terhormat, Pak. Sensasinya akan berbeda ketika dikasih sebuah buku dengan kamu lihat di Instagram saya saja ya, beda itu. Itu untuk promosi soft sale boleh, tapi kalau kita memberikan sebuah buku itu pasti akan berbeda. Beda kan? Beda. Buku kan jadi karya, sebuah karya kan. Dan otentik. Kan bentuk karya juga. Iya. Saya bikin foto, karena foto ada yang disebut karya, ada yang bukan karya. Iya. Oke, Bang Masto, kita segmen 3 dulu ya. Iya. Pemirsa di rumah, ini bincang-bincang saya dengan Bang Rivo cukup luar biasa, sehingga waktu berjalan begitu cepat sekali rasanya. Gitu. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, kita akan temu segmen 3, pasti bincang lebih hebat dibanding sebelumnya. Kalbar motivasi. Kalimantan Barat yang lebih unggul. Alhamdulillah, pemirsa di rumah, kita temu lagi dalam program yang luar biasa. Nah, hari ini tema kita pun cukup luar biasa, walaupun di luar keadaan hujan ya pemirsa. Nah, tema kita adalah meningkatkan branding dengan fotografi. Nah, sebelah saya sudah hadir kawan kita yang cukup ganteng, punya usaha luar biasa juga, namanya adalah Mas Harivo. Ya, apa kabar Mas Harivo? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah sehat. Tema kita hari ini tadi nih, meningkatkan branding fotografi. Nah, beliau ini adalah memang profesional di bidang fotografi, ya Mas Eko ya. Nah, tolong Mas Harivo ya kan, ceritakan sedikit tentang kesehariannya, kemudian biografi, kenapa terjun ke fotografi? Oh ya, awalnya saya memang otodidak. Saya harus akui bahwa saya otodidak di fotografi, tapi saya harus menyetarakan kemampuan saya, skill saya di bidang fotografi dengan teman-teman yang ada di universitas. Karena saya jalurnya dari otodidak, otomatis saya harus ikut yang namanya penyetaraan sertifikasi. Kompetensi ya. Jadi saya sertifikasi, alhamdulillah lolos lah itu. Saya begitu udah ikut ujian, saya lolos. Di situ saya semakin tambah yakin. Terus ada lagi tes untuk menjadi seorang asesor. Se-Indonesia hitungannya nasional. Di situ saya ada beberapa pengajar dari akademisi yang bersama-sama sama saya gitu. Karena saya otodidak, akhirnya saya ikut tes itu dan saya lulus. Nah, jadi setara lah ibaratnya sama teman-teman yang dari S1, S2 dan S3. Jadi saya merasa punya kemampuan itu, makanya saya terjun langsung dan saya berhenti dari pekerjaan saya.
Oh, sebelum bekerja ya? Bekerja Jadi sebelumnya. bawahan lah. Oh, iya. Sekarang ini profesional ya, Ya. menghasilkan uang sendiri gitu ya. Bagi saya kalau sudah celupin kaki sebelah, sebelahnya harus dicelupin dua-duanya aja. Ini awalnya hobi dulu atau pengen uangnya nih? Atau Awalnya seninya? memang Kita banyak kan ada seninya, hobinya, atau Iya. ya akhirnya ujungnya saya dari gimana? kecil sudah memotret karena ayah tinggal di di kantor di wilayah transmigrasi ya, Bapak kebetulan di transmigrasi. Jadi saya ikut Bapak pindah-pindah. Iya. Bapak saya biasanya ketemu sama warga, minta dipotretin. Nah, dari situ saya awal memotret dari tahun 1996. Oh, Dari 96 situ ya. saya udah memotret pakai kamera analog, memotret budaya Kayak asa-asa masyarakat. 100 asa. Iya. Klise Bapak kayak saya, gitu. iya kayak gitu. Nah, jadi awalnya di Repot situ tuh cuci-cuci. saya memotret ayah saya dengan kesehariannya dengan warga-warga di pedalaman. Di situ saya merasa mencintai fotografi hingga akhirnya saya berhenti bekerja dan saya menanyakan ke hati saya bahwa saya memang profesionalnya di situ. Aduh, siap ya. Sudah. Siap. Pertama ragu juga Pak meninggalkan pekerjaan. Iya, soalnya ini kan dunianya profesional atau Iya. usaha sendiri kan mandiri. Ya ada untungnya banyak ruginya, Iya. tapi sebenarnya banyak untung lah kan. Iya. Karena biasanya kita nggak disuruh orang lain Iya. dan suka banget kan. Suka banget. Nah, suka itu yang dibayar kan. Ya, hobi yang mendapatkan penghasilan itu sangat indah kalau menurut saya sih, enak sekali bekerja di sini. Nah, kalau lihat dari awal nih ya, sampai sekarang ini banyak nih istilahnya foto yang amatiran sama yang profesional. Profesional berarti kan berbeda kan ya, Iya. tekniknya dan lain-lain. Karena memang kita harus lihat di sini kita baru masuk namanya Asosiasi Fotografi Indonesia, APFI. Nah, jadi kita yang sudah berprofesi, yang sudah tersertifikasi di sini itu ada 8 orang di Pontianak. 8 orang. Saya Yang merintis- bersertifikasi, Ya, ya. bersertifikasi. Karena saya memang ketua umum untuk di daerah Pengda Kalbarnya. Saya menginisiasi untuk mengadakan itu. Alhamdulillah teman-teman sekarang sudah tersertifikasi 8 orang. Sisanya mungkin akan mengikuti gitu supaya nanti punya penilaian yang tersendiri klien untuk mencari seorang yang berprofesi profesional di situ. Jadi profesional itu apabila ada sertifikasi. Ya. Kalau enggak sertifikasi amatir atau gimana tuh? Tidak, sebenarnya gini. Tidak juga ya? Gini. Gimana tuh? Jadi kita tadi sama amatir kan sekecil amatir nih. Ah. Langsung profesional kan pasti ada bedanya, apakah amatir itu dilihat kualitas fotonya atau berdasarkan sertifikasi gitu. kalau misalkan gini, jadi kalau yang sudah profesional berarti dia benar-benar berprofesi dan makan kesehariannya di situlah ya. Iya. Nah, kalau amatir ini terkadang ada yang sampingan, ada yang hobi, ada yang nanti terkadang saya kenal sama saudara saya, dia bisa memotret misalkan. Nah, itu juga nanti padahal dia pekerjaan utamanya bukan di fotografi, tapi kalau kita amatiran. ya, kalau kita memang berprofesi ya karena orang Melayu bilang periuknya kita dari situ gitu ya. Nah, jadi kita udah otomatis itu dan harus tersertifikasi agar kredibilitas terhadap kliennya mereka bisa terjaga. Karena nilai harga pun Iya. dilihat dari sertifikasi dong, Ya, kompetensi karena- kan, ya, karena nilai harga jual dan lain-lain. Karena betul nggak? dasar-dasar penggunaan kamera mereka sudah paham untuk menghasilkan foto yang baik itu seperti apa gitu. Jadi klien nggak usah takut deh kalau orang yang sudah tersertifikasi aman. Karena di luar negeri tukang AC pun harus sertifikasi, tukang pijat pun harus tersertifikasi. Oh iya dong, pasti. Kalau nggak sertifikasi bahaya juga. Ya kan, karena dia memang udah kompeten di bidang. Betul, ya sertifikasi betul. Nanti ada tadi nih asesor kan ada asosiasinya kan. Iya. Asosiasi kan bentuk wadahnya kan Iya. gitu. Kumpulan mereka Iya. lah gitu kan ya. Nah, saya pun dari kecil suka dengan fotografi. Iya, Pak. Nah, fotografi menurut Bang Hairfo nih, seperti apa sih yang disebut berkualitas? Kalau saya yang berkualitas tergantung dari karakter yang ditimbulkan. Kualitas akan terlihat nanti sampai ending dia menghasilkan sebuah karya dan dari karya tersebut dia dinilai oleh orang lain dan dipastikan orang lain membutuhkan karya itu. Itu kualitas yang sangat baik kalau menurut saya. Iya. Atau di balik foto ada cerita kali. Iya. Ada bercerita Karena- lah. iya. Satu foto tapi bercerita banyak. Iya. itu terkadang kan ada orang melihat foto Iya. kalau misalkan kita di media online ya. Kalau kita ngeliat foto, cet, lewat aja. Padahal dia udah ngeliat foto, berarti foto itu nggak menyampaikan pesan. Tapi ketika ada beberapa orang yang begitu, berhenti, lama dia ngeliat foto. Dia mencerna apa isi dari foto tersebut. Nah itu berarti
foto itu kayak bagus itu Pak, bagus. Ya. Tapi ini agak lama, Ya, itu berarti ini karena mereka mencari gitu. berarti ini Mencari informasi dari bagus sebuah kan gambar. ya. Ya. Nah, kan saya tahu juga nih Bang Arifo juga di satu organisasi komunitas kan Ya. namanya Rumah Aktif nih. Ya. Rumah Muda Kreatif, Kreatif, ya. ketua juga kan. Ya. Dan juga beliau ini juga pemilik usaha namanya Oye House ya. Oi House. House. Iya. Ini produknya fashion ya. Ya. Nah, saya pengen tahu sedikit banyak tentang Rumah Muda Kreatif. Apa sih isi anak-anak muda di sana? Kemudian kedua ya apa hubungannya fotografi nih dengan tenggelam lagi di bidang fashion gitu Bang. Bisa ceritain nggak sedikit? Oh, kalau gini, jadi awal mulanya saya dari fotografi itu saya mengikuti program dari pemerintah, Ya. dari Ekraf, Iya. Ebekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Di situ saya mendaftar diri saya untuk mendaftarkan sebagai seorang fotografer untuk di 5 daerah di Indonesia untuk menggali potensi dari 16 subsektor yang ada di sana. Saya bersama 12 tim saya terdiri dari arsitektur, termasuk saya fotografi, videografi, interior, eksterior, terus fashion dan 16 subsektor lainnya ya. Itu kita masuk ke satu daerah mencari potensi masyarakat yang ada di sana yang potensi masyarakat ekonomi kreatifnya tinggi gitu. Kita gali, ketemu, kita kolaborasikan antara dunia fashion misalkan dengan kria digabung. Saya mendokumentasikan. Oh iya. Karena saya bekerja terus selama 1 tahun, akhirnya mata dan hati saya terlatih untuk terjun Cocok nggak cocok gitu kan? Iya, terjun. Ternyata pola mereka teman-teman nih yang memang dia anak muda dari anak muda yang terpilih lah ya untuk bisa ke situ karena pakai proses 9 tahapan seleksi. Iya, betul. Jadi mereka membawa ilmu mereka yang mereka kuliah di luar negeri bahkan dari Inggris, Amerika dan segala macam, dia turun ke Indonesia untuk mengajarkan masyarakat. Jadi ilmu mereka yang saya serap melalui fotografi. Oh ya. Jadi ilmunya. Dan setelah dari itu 1 tahun saya merasa punya motivasi itu gitu. Di fashion ya? Ya, karena bagi saya Kalimantan Barat itu selain kuliner, fashion dan kria yang hidup. Ya. Seni pertunjukan juga mungkin bisa akan digali gitu. Nah, gitu. Jadi semua 16 subsektor dan harus kita pahami di setiap daerah tidak 16 subsektor akan terbangun. Betul, enggak mungkin. Biasanya Nggak 3 5 paling banter 5 paling. kayak gitu, Pak. Jadi mereka udah punya kebudayaan masing-masing. Karena ada kefokusan kan. Ya. Kalau banyak nggak fokus jadi. Ya, akhirnya saya persentasekan lah Kalimantan Barat ini. Kalau Bang ini kayaknya kuliner, fashion ya, sama seni pertunjukan tuh cuma lumayan juga. Iya, Agak agak menggeliat kan sekarang. Nah, kuliner kan hebat, Ya, sama fashionnya juga kan itu kan. Nah itu dia, begitu saya gali, saya mendapatkan inspirasi, akhirnya saya mencoba mempraktikkan ilmu dari teman-teman saya yang sudah mengajarkan saya itu di sini. Nah itulah akhirnya saya membuat Oi House, terus juga teman-teman dari Rumah Aktif memilih saya untuk menjadi ketua. Tadinya saya nggak mau, cuman karena teman-teman melihat track record apa yang sudah saya lakukan, dan saya ingin menerapkan ilmu yang saya punya, bukan mengajari tapi meng-sharingkan ilmu dan edukasi itu kepada teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sekarang jauh lebih baik, terlihat jauh lebih baik, membuka semua potensi kolaborasi itu. Betul. Ya. Nah pemirsa tahu kan ini di Mega Mall pun ada Rumah Aktif kan ya? Ya. Ada stand kita kan ya? Ada stand banyak banget ya, stand Rumah Aktif. Pemirsa bisa datang di stand sana melihat produk-produk yang dihasilkan Rumah Muda Kreatif kan ya. Jadi pemirsa bisa ke sana tuh Mega Mall sampai tanggal 20 ya. Tanggal 20. Tanggal 20 ya. Jadi segera pemirsa di rumah datang ke stand Rumah Muda Kreatif, lihat, tonton, kok bisa beli. Ya, paling enggak bisa menginspirasi keluar dari pameran tersebut. Teman-teman bisa mendapatkan inspirasi yang jauh lebih baik lagi. Karena di sana produk-produk yang kita hasilkan itu semua terkurasi. Jadi terkurasi dalam artian sudah terpilih dari beberapa subsektor yang ada. Jadi dan di pameran itu kita buat konsepnya adalah homey. Jadi seperti di rumah. Di rumah sendiri lah. Ya, kayak gitu. Jadi enak bisa. Sekarang kan tema besarnya literasi, ya kan? Sekarang tema besarnya literasi. Mereka bisa membaca buku sambil baring-baring, mendengarkan musik, ada kreatif talk show. Terus melihat produk-produk teman-teman yang kreatif. Karena produk yang dibuat itu semua langsung dari tangan pertama.
tidak reseller. Ibaratnya dia pelakunya, dia juga yang mempunyai inovasi tersebut dan dia yang menyampaikan. Handmade semua tuh. Handmade semua. Kalau inovasi handmade. Iya, semuanya dibuat dari sini. Kriya ya? Iya, Kriya. kriya. Oh, kriya. Jadi banyak hal unik di sana. Nah, untuk jadi bisa datang sana ada ya. Siap. Oke, nih Bang Rivo. Setahu kita nih, ya, nama fotografi adalah dunia mahal, saya bilang itu. Iya. Karena kameranya, Iya, kan? betul, Pak. Cukup mahal. Iya. Karena saya pernah satu mitra saya juga ya, satu mantan menteri lah. Pak Sarnamin itu dia kolektor kamera. Iya. Kameranya banyak sampai kamera yang kuno tuh yang tutup kepala tuh. Iya. Dia ada tuh. Ada ya? Ada. Pernah saya itu dia pernah, Jen gua bosen nih. Ada 40 unit apa minta jualin. Di Canon tuh. Ada Leica Leica cuman kamera doang apa? Kamera ya? Iya, Kamera iya, doang iya. tuh. Mahal juga tuh. Tutup apa kamera? Tutup Iya. kamera itu. Mahal juga Leica tuh. Soalnya gila ada juga kolektor kamera. Ada. Ya, itu Pak Sarnamin merupakan satu kolektor. Nah, saya pengen dengan Bang Rivo nih. Bagaimana kita yang masyarakat nih pemula, tapi dia minat dengan yang sederhana aja tapi kualitasnya bagus nih. Oh ya. Bagaimana nih numbuhkan kata mahal ini jadi Ada satu tip dan trik bagi saya dan saya sudah sampaikan kepada teman-teman semuanya. Nah, tunggu nih, auto di saya pendua aja lah. Oh ya? Nah, ya. Oke. Kalau skill itu level 2 ya. Ya. Tapi benar nggak sih bahwa mahal fotografi? Apalagi zaman dulu, masa klise itu kan beli hilang. Gimana? Ceritanya gimana nih? Jadi Mahal nggak sih sebenarnya? Kalau fotografi mahal atau tidak nanti dilihat dari apa yang diinginkan klien, outputnya seperti apa. Misalkan seperti itu. Misalkan kita paham, kita akan memotret ini klien kita adalah gubernur. Iya. Foto gubernur akan dicetak di billboard yang besar-besar. Itu akan mahal karena kamera, alat dan equipment yang kita gunakan seluruhnya itu beresolusi bagus. Hasilnya bagus. Iya, karena mereka cetak balihonya berapa puluh meter gitu seorang gubernur kan. Nggak mungkin kita mencetak pakai kamera entry level. Karena entry level tuh pixelnya kecil. Tapi bisa nggak nih masyarakat nih dengan kamera yang sederhana Ya. tapi hasilnya bagus? Bisa ya. Tapi jangan dipaksakan untuk misalkan untuk keperluan yang lebih. Profesional. Ya, itu beda. Itu jual, karena nilai jual tuh beda ya. Beda. Hasil pun beda. Iya. Tapi kalau teknik sih ya semua Teknik bisa. pemahamannya itu yang pasti adalah skill, attitude dan knowledge yang harus kita gali terus. Itu ya. Ya, bagi saya kita sampaikan itu tadi. Jika teman-teman ingin belajar, nggak masalah pakai handphone. Sekarang saya malah lebih banyak menggunakan handphone memotret. Nanti semen 3 kita suruh foto saya hasil tunjukkan. Boleh, boleh. Bener kan ini Iya, skill kan betul. iya. Oh ini hasilnya Iya. kan gitu kan. Kita kan ngomong skill profesional kan. Iya. Gitu kan. Nah ini sedikit tentang kan ini fotografi tadi kan, bahwa fotografi tadi kan mindset. Bagaimana Bang Rivo mengubah mindset masyarakat yang tidak mau fotografi, mungkin mau beralih profesional sebagai fotografi. Iya. Mungkin mindsetnya tadi nih, kameranya mahal, sulit cara motonya, gelap terangnya. Bagaimana Bang Rivo mengubah mereka mindset sehingga mereka pun siap, oke deh, gue mau ikut profesi ini. Gimana? Sekarang kita lihat, semuanya butuh yang namanya fotografi. Untuk menyampaikan sebuah pesan, kita lihat semua spanduk, billboard, semuanya pakai fotografi dan videografi. Tapi kita mengarah ke fotografi karena kita mau melihat makanan, mau beli barang, semuanya pakai foto. Penting berarti foto itu. Ya. Nah, tergantung kita. Untuk menggali itu, bagi saya pribadi, saya mengerjakan apa yang saya suka dulu. Saya jepret aja semuanya. Nanti saya kurasi. Oh, yang mana yang Mana yang sesuai dengan hati saya. Kita belajar menyeleksi sendiri. Karena hasil karya dan karakter kita adalah di dalam sini. jadi jangan pelit untuk foto-foto ya, Jangan. sekali. Jangan. Jepret aja apa yang disuka. Oh, gitu. Ketika nanti udah dapat yang disuka, pilih lagi 10. Oh. Jika sudah dapat 10, anggap nih 100 Pak, yang ini kita jepret nih, kita pulang, kita pilih. Oh, begitu 10. ya? 10 ini dari 1 kita lakukan 10 kali. Berarti kalau dikali 10, 100 foto Bapak bagus. Gitu ya. Terus digali Pak, karena untuk fotografi ini melatih mata dan hati. Jadi nggak mungkin langsung bisa. Gitu. Lama-lama Pasti muncul. mau. Tapi itu tadi benang merahnya lah adalah kesukaan kita. Segala. Gitu. Oke,
Bang Marbo, ini stop dulu. Pemirsa Sunuma, tadi kita agak bincang-bincang. Nah, tadi ini tema kita adalah meningkatkan branding melalui fotografi. Nah, segmen 2 kita akan bahas tentang branding ini. Branding apa sih yang kita brandingkan sehingga produk kita atau apapun jasa kita meningkat dengan fotografi. Oke, pemirsa, jangan kemana dulu. Ada yang mau lewat. Kalbar motivasi. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya di Bincang Pelajar Inspirasi Anak Bangsa. Mbak, sudah berapa kali sih berkunjung di tempat peristiwa? Udah sering sih Mbak, udah berkali-kali malah, cuma nggak kehitung juga kan. Kebetulan juga rumah saya deket sini. Kalian punya hobi, punya bakat, atau komunitas-komunitas yang bisa menginspirasi? Bingung untuk nampilkannya? Jangan khawatir, kalian